Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini masih dengan laptop tadi ya, Acer Gaming tadi. Jadi kita mau melanjutkan bongkar bagian belakang ya. Kita sekalian lihat ya apa yang bisa di-upgrade. Tadi bagian depan sudahnya ya, ini hanya harddisk sama ini DVD. Tapi setelah saya cek-cek kesehatan, ternyata harddisknya itu hanya sistem saja teman-teman. Jadi artinya di balik ini harusnya itu nanti ada mungkin hadis lagi, mungkin NVMe ya. Oke, jadi kita mau bongkar dulu nih teman-teman. Kita bongkar hadis. Oke, langsung saja ya, saya siapkan dulu. Alatnya teman-teman. Sebenarnya ini butuh obeng, tapi yang mau pakai pinset ya. Oke, jadi kita mulainya dari mana? Dari baterai. Karena baterainya ini masih ada ya sisa isinya, sisa baterainya sedikit, jadi ya mengurangin segala macam kemungkinan. Kita mulai dari baterai dulu. Ini saja soketnya tinggal ditarik saja ya, hati-hati. Oke, mudah. Kemudian ini untuk speaker teman-teman, saya lepas juga. Ini sudah saya lepas ya, tadi waktu lepas harddisk ini saya lepas. Ini speaker tadi sempat saya nyalakan dulu. Habis saya copot harddisknya, saya cepat nyalakan. Jadi di bagian sini tuh panas teman-teman. Jadi nanti kita lihat ya. Ini seharusnya isinya VGA, ini seperti VRAM VGA ini. Dari bagian sini sampai ke sini itu panas. Sepertinya VGA sama prosesor ya, karena ada fan sini dan itu menyebabkan no displaynya. Oke, sekarang ini fleksibel LCD. Dia fleksibel itu bukanya beda-beda ya. Ini main diangkat dulu baru ditarik. Ini fleksibelnya tipis, jadi hati-hati teman-teman. Fleksibel ini barang yang susah cari juga. Ini kemudian ya, angkat, tinggal tarik. Wifi nya saya buka. Oke, wifi saya buka, saya tarik saja. Ini kabel wifi ya, putih ini kabel wifi. Kalau saya butuhkan nanti saya lepas, tapi kalau tidak ya tidak saya lepas. Kemudian ini ada fleksibel lagi teman-teman. Ini belum tahu fleksibel apa. Kalau yang tadi fleksibel LCD, ini ini fleksibel. Ini teman-teman, ini fleksibel USB. Ini USB 1 ini jadi pakai fleksibel ya. Aduh, tidak kelihatan ya. Ini ada fleksibel, sini ada USB 1 di ujung sekali ini ada USB. Oke, sekarang pengkabelan sudah kita lepas semua. Kabel sudah semua. Sekarang kita yang lepas bautnya. Ini ada 1, 2, 3, kemudian ini ya, satu punya apa ini, punya kipas ini biasanya kemubu juga. Jadi 4. Coba saya angkat, bisa tidak? Masih kurang bautnya. Saya cek dulu sih, sepertinya sudah ya. Tidak tahu kalau ada baut lagi di balik sini. Coba dari belakang tidak bisa juga sini. Teman-teman, fan-nya ini ternyata satu kesatuan heatsinknya sampai fan ini, jadi baut fan di sudut sini juga. Ini fan satu ini ya, ini juga harus dilepas bautnya.
Jadi dia itu disambungkan heatsink di belakangnya sini. Tadi saya tidak kelihatan ya, ini baru kelihatan. Di sini ada heatsinknya sama di balik. Nah ini di balik fan yang ini ya. Tadi saya kira itu baru bisa deh, apa namanya, tidak dihubungkan teman-teman ya. Ini saya angkat dulu. Ini fatnya oke. Nih lakban-lakban hitam ini nyangkut. Oke, ini dia teman-teman ya. Ntar teman, saya mau ngencengkan dulu. Seperti biasa pasti saya kencangkan. Oke, ini dia teman-teman, tanpa depan tadi, sekarang kita tanpa belakang. Benar teman-teman ya. Alhamdulillah teman-teman, jadi seperti inilah. RAM-nya ada 2, ini 8 GB DDR4 2133, ini juga 8 GB ya. DDR4, jadi totalnya ini 16. Ini adalah heatsink prosesor dan VGA. Kemudian ini adalah SATA M2 SATA ya. SATA ya, SATA ini M2 nih teman-teman, bukan NVMe ya. Ini M2 bukan NVMe. Kemudian ini saja teman-temannya, dibalik ini teman-temannya. Jadi seperti inilah kalau dari jarak dekat. Nah, ini adalah M2 RAM-nya ini 16 GB teman-teman ya. Jadi 8 atau 8. Jadi apakah bisa di-upgrade? Ini harus lihat dulu webnya. Nah, kalau versinya PC, versinya CPU ini kan bisa sampai 32 GB nih. Untuk Gen 6 atau Gen 7 ini harusnya bisa untuk sampai 32 GB. Nah, tapi untuk laptop saya tidak berani katakan kalau belum cek web resminya ya. Jadi dicek web resminya. Nanti saya cek RAM-nya nih, kemudian saya coba buka ini. Teman-teman lihat sendiri ini ya. Kalau mau up yang ini itu teman-teman, jadi belahannya ini ada 2 seperti ini, punyanya lead on. Pantes tadi saya cek harddisknya isinya hanya data saja, ternyata ada bawaan ini masih ori semua teman-teman ya, masih ada semua segelnya. Ini ada ya, ini nih ya, karena tadi sama-sama waktu kita buka juga dia belum rusak segelnya. Ini sedangkan di sini ada posisinya prosesor dan di sini ada VGA. Nah, di bagian 2 ini tadi yang lumayan panas sekali teman-teman ya. Apakah itu penyebab no display-nya belum tahu, karena no display itu bisa dari RAM juga ya, bisa dari prosesor atau VGA atau chipset sini atau BIOS, banyak penyebab no display-nya itu banyak. Nah, tapi ini untuk dalaman versi belakangnya seperti ini ya. Jadi untuk upgrade-nya banyak ternyata teman-teman. Pertama harddisk ya, harddisk yang di sini tadi itu satu, bisa jadikan SSD SATA. Kemudian DVD-nya pakai yang 9 mili. Nah, bisa juga pakai SSD SATA atau jadikan harddisk. Kemudian ini M2-nya ini kalau misalnya ini berapa giga nih ya, saya lihat dulu. 128 ya tulisannya sepertinya. Ini KN 128. Entar saya cek dulu, tidak kelihatan teman-teman. Ya sepertinya 128 giga ya, karena tulisannya di bawah sini tutupi ketutup.
Nah, ini bisa tambah lagi jadi 256 atau 512 ya kalau mau. Nah, kemudian RAM-nya ini 16 GB. Apa bisa lebih dari 16 GB, misalnya 24 atau 32, itu cek dulu di web resminya. Nah, kalau bisa artinya ada RAM juga bisa di up ya. Jadi pilihannya itu RAM 1, M2 2, kemudian DVD 3, kemudian HDD 4. Oke teman-teman, jadi untuk pilihan upgrade-nya itu saja teman-teman ya. Jadi untuk saya bagi dua part ya, nanti part satunya yang tadi, ini part 2 nya. Nah, jadi nanti kalau teman-teman punya seri ini bisa upgrade ya. Ini fan-nya ada 2, tadi saya sudah tes semua muter normal, cuman kotor. Sekarang saya mau cek posisi displaynya kenapa. Oke saja teman-teman, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.